kegiatan revolusi diri dengan terapi Qurani. Bapak Ibu, sebelumnya terdengar suara saya? Atau ada yang gangguan koneksi sinyalnya? Dengar. Nah, Jelas kok. dengan yang lainnya? Kedengaran ya? Nah, insya Allah kegiatan ini akan dimulai pukul 20.00, menunggu 4 menit lagi. Mudah-mudahan masih ada kesempatan yang belum bergabung untuk mari sama-sama bergabung. Sambil menunggu kawan-kawan yang bergabung, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita atau yang memimpin. Mungkin alangkah lebih baiknya perkenalan dulu ya dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bergabung di sini. Mungkin yang pertama dari ada saudari Fitriani Azizah, ini asal mana? Dari kota atau kabupaten di Provinsi Banten atau mungkin di luar daripada Provinsi Banten? Silahkan Mbak Fitriani Azizah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriani Aziza, asal dari Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Dari Kabupaten Serang. Salam kenal Kak Fitriani Azizah. Ya, salam kenal. Terima kasih. Sama-sama. Nah, Kak Hanin FB, dipersilahkan Kak memperkenalkan diri, asalnya dari mana? Bagaimana, terdengar Kak Hanin FB? Next selanjutnya ya, sambil menunggu diperkenalkan juga nih ada Arin Diansah. Boleh minta perkenalan dulu Kak? Sambil menunggu. Akan Kak Ari Nurdiansyah. Oh, kalau perlu. Yang nomor langkah. Bang itu masih nyimpen gitu, nomor gitu berarti. Ora. Dong, Ada pengen. langkah. Iya. Ini HP kan sini udah dari. Yang selanjutnya sambil menunggu. Kadang-kadang ini HP. Ini enggak tuh. Anakku pun tuh. Yaitu Tuha Mafa. Dipersilakan untuk apa sih yang namanya, apa sih kosongan. Ya namanya anak, kan kosongan anak. Iya nih bang dua lu kan mikir semangat. Berbicara. Iya bang jalur ini. Pak Badrudin. Siapa? Halo. Halo. Iya Pak Badrudin ya? Ya, ini saya nggak bisa nggak bisa live ini, susah HP-nya. Boleh Pak perkenalkan HP-nya Pak? jadi saya. Ya, Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrudin dari Cirebon, Pak. Monggo. Ya. Salam kenal semuanya ya. Iya. Terima kasih Pak Badrudin. Selanjutnya Ya, ada Pak. Cinta Nabila. Halo. Dengan Kak
Kalau sepur, ya apa-apa. Ada lagi Kak? Kalau sepur, sudah paman. Sebenarnya Jaluluddin. Jaluluddin. Kamu dalam ini Kak Mali. adalah anak dalam titik ya. Uma. Baru ini dari Cilegon ya? Bakal. Iya Maliha, betul, iya. ya. Mohon di ini Pak, kalau sudah berbicara notifikasi mikrofonnya biar nanti bergantian di di mute. Selanjutnya Kak Maliha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ya, perkenalkan nama saya Maliha dari Serang, Pulau Ampel. dari Serang Pulau Ampel. Kenal Kak Maliha? Kenapa? Kenal? Gabung Ya, aktif ya sama-sama. diri dengan terapi Qurani. Next selanjutnya dulu ya. Ya, Ada Surat apa? Kamu ingin bilang dulu. Itu dengan Semaras. dipersilahkan Bapak. Terus perlu kabel mana? Aduh, saya nggak tahu. Sugi Roy, apa terdengar? Itu anak kan ini desa petani anak-anak sawah-sawah anak bagian lores sawah Langsung saja. Ini terbakar. Ya. Oke, mungkin sudah di satu-satu ya, karena waktunya sudah Masih seberapa? 8:03. Alangkah ini kita akan segera mulai. Rumah. Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam kesempatan hari ini kita dapat dipertemukan melalui kegiatan Zoom tentang seminar revolusi diri dengan terapi Qurani. Yang insya Allah nanti akan dipaparkan langsung oleh Ustadz Priyono. Sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya marilah sama-sama kita membuka kegiatan seminar Zoom ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja Bapak dan Ibu serta kakak-kakak, semoga nanti dapat kita simak bersama-sama kegiatan hari ini. Langsung saya serahkan kepada pemateri kita ataupun yang akan menjelaskan tentang revolusi diri dengan terapi Qurani yang insya Allah langsung disampaikan langsung oleh Ustadz Priyono. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman serta Islam kepada kita semua. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, untuk bisa melaksanakan rutinitas harian kita dengan semangat ya, dengan semangat yang luar biasa. Alhamdulillah ya, kami ucapkan terima kasih kepada moderator Bapak Ustadz Mahmudin yang telah memandu acara. Mudah-mudahan ya, para bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini bisa mendapatkan materi tentang ruqyah, ya, tentang terapi diri dengan Al-Quran. Nah, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, ya, Al-Fakir. Kami atas nama Iko Priyono, ya, kami dari Banten, ya, tepatnya di Kota Serang. Alhamdulillah saat ini sedang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program pembangunan pondok pesantren di Kota Serang, Banten. Nah, mungkin ada yang dari Banten, siapa aja yang dari Banten? Banyak. Nah, ini alhamdulillah bapak-bapak serta ibu-ibu ya, adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini bisa bertemu ya dalam acara seminar revolusi diri dengan terapi Qurani. Kami menyampaikan permohonan maaf karena waktu hari Ahad malam Senin ya harusnya jadwal untuk mengisi kajian, tapi karena ada kendala ya sehingga waktu pelaksanaan diundur pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya masih dalam keadaan semangat ya, dalam keadaan sehat serta istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak, Ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami ya, mengupas tuntas materi tentang mengubah bagaimana merevolusi diri ya. Dari hal yang mulai terkecil sampai sesuatu yang tak terhingga atau yang tidak pernah kita terpikirkan. Nah, insya Allah 1 jam ke depan ya kita sampai jam 9 akan mengupas bagaimana cara Allah ya, menolong kita, bagaimana campur tangan Allah yang selalu dalam keadaan ya, menolong kehidupan kita sehari-hari sehingga kita masih diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nah, ini kita sudah siapkan ya beberapa materi. Alhamdulillah ya dengan izin Allah biasanya kita mengadakan kegiatan terapi Qurani itu secara offline ya, dari masjid ke masjid, dari kota ke kota ya, kemudian dari kampung, dari provinsi. Nah, karena sekarang kondisi sedang PPKM, maka kita laksanakan ya kegiatan ini dengan kegiatan Zoom meeting. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan materi yang sangat bermanfaat sehingga nanti bisa dipraktekkan ya, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasilnya ya, akan merubah kehidupan kita yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Baik, untuk mengawali materi hari ini, mari kita ya, awali buka dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar ya, melalui webinar Revolusi Kehidupan dengan Terapi Qurani bersama saya Al-Fakir Ustadz Iko Priyono. Ya.
Mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, tilawah, serta menjadikannya sebagai solusi-solusi dalam kehidupan kita di dunia ini dan bekal di akhirat nanti. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling jauh dari mana ini? Boleh kita diskusi. Ada yang dari Bekasi, ada? Coba yang dari Bekasi suaranya mana? Ada Ustaz, dari Alhamdulillah dari Bekasi. Ada tadi saya dengar dari Cirebon. Ada dari Cirebon. Ada ya, insyaallah. Dari Cirebon, Bapak Manarul Hidayat. Ini dari mana Bapak Manarul Hidayat? Dari Cirebon. Masya Allah. Mudah-mudahan nggak salah. Ya, sebelumnya ini kami mohon maaf juga karena link itu sudah di-share ya, sudah ke ribuan orang, tapi karena ada kendala sistem maka kita batasin sampai 200 orang. Nah, 200 orang itu kemarin terbagi juga yang menjadi beberapa gelombang sehingga kita batasin sampai 50 ya, 50 orang. Mudah-mudahan Bapak, Ibu-ibu yang ada di sini ya bisa menyimak materinya dengan baik sehingga nanti bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti setelah 1 jam ke depan insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa materi yang akan kita kupas tuntas pada malam hari ini adalah pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendeteksi gangguan dalam tubuh kita. Ya. Yang kedua adalah bagaimana membuka perisai diri agar dapat menarik energi positif ya dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menggali ya ilmu tentang kendalanya apa, penyebabnya apa, penyebab malas itu apa, penyebab rezeki tersumbat itu apa. Ya. Kemudian penyebab sering datangnya penyakit itu apa. Ya. Kemudian penyebab terus gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, penyebabnya apa. Nah, kita akan belajar insya Allah pada malam hari ini. Kemudian yang keempat adalah tentang terapi Al-Quran sebagai solusi kehidupan. Ya, di Al-Quran surat apa saja yang bisa menolong kehidupan kita terbebas dari semua permasalahan dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang kelima, insya Allah kita juga akan belajar bagaimana ya melipat gandakan rezeki dengan cepat dan datang tanpa diduga. Masya Allah ya. Kalau di Kiai Banten ya alhamdulillah banyak ya ulama-ulama rezekinya datangnya tanpa diduga-duga ya, tanpa melalui perantara ya, kemudian tiba-tiba rezekinya beliau hanya duduk zikir, tiba-tiba rezekinya datang setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap menit ya, seperti orang sedang mengisi bensin itu ya, ngantri yang datang. Ya, seperti ada di ulama Banten itu ada Abuya Mufasir ya, kemudian ada Abuya Muhtadi ya, itu rezekinya mengalir deras ya. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya ke para ulama yang ada di Banten. Mudah-mudahan yang di luar Banten juga bisa bersilaturahmi ya dengan ulama-ulama di daerahnya sehingga bisa mendapatkan kebarokahan ya daripada ulama-ulama yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini ya untuk mendeteksi bagaimana caranya mendeteksi ya gangguan yang ada pada dalam diri kita ya, caranya adalah sangat simpel sekali. Nanti setelah ini insya Allah Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah ya. Nanti setelah dipraktekkan akan muncul reaksinya. Reaksinya itu ada yang muntah, ada yang nangis, ada yang keluar lendir, ada yang sendawa, ya, ada yang buang angin, ya, ada yang teriak-teriak. Wah, nanti reaksinya berbeda-beda, tergantung daripada penyakit dan gangguan yang ada dalam tubuhnya. Ya.
Langkah yang pertama adalah bapak-bapak, ibu-ibu ya bisa mengambil air wudhu terlebih dahulu. Ya, ambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat hajat. Ya, boleh di siang hari atau di malam hari. Ya. Kemudian atau bisa juga melaksanakan sholat taubat ya dengan taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga adalah melakukan terapi pada diri sendiri. Nah, terapinya bagaimana? Nah, kita akan ajarkan terapinya adalah ya tangan kanan ya, tangan kanannya taruh di dadanya masing-masing. Kemudian tangan kirinya taruh di perut ya. Tangan kanan taruh di dadanya, tangan kiri taruh di perut. Kemudian dibacakan ya surah Al-Fatihah, kemudian dibacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian dibacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Ya. Contoh ya, kita akan menterapi diri sendiri ya, apakah dalam diri ini ada gangguan ya, penyebab malas, penyebab ya rezeki terhambat ya, kemudian penyebab gangguan-gangguan yang lain ya, maka kita akan mendeteksi ya. Mendeteksinya caranya seperti itu ya. Boleh yang di rumah ikut mempraktekkan ya, ikut seperti saya ya, tangan kirinya taruh di perut, tangan kanan taruh di dada ya. Itu setelah melaksanakan sholat hajat. Nah, kemudian lakukan terapi. Kemudian diputer-puter ya searah dengan jarum jam. Pada saat membaca Al-Fatihah sampai surat An-Nahl itu diputer-puter ya. Contohnya misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian baca surah Al-Baqarah ya 1 sampai 5, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Sekarang langsung ke An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu selesai ya, baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Didorong ke arah tenggorokan ya, didorong ke arah tenggorokan, kemudian dihembuskan sambil bilang ukhrus ya adul, ukhrus ya. Ukhrus, dihembuskan ya. Seperti itu. Nah, nanti ya seseorang yang punya penyakit atau terindikasi penyakit-penyakit tertentu nanti akan bereaksi ya. Ada yang pada pegel belikatnya bagian belakang, biasanya perempuan banyak yang pada pegel-pegel ya. Kemudian ada yang sakit kepalanya jadi pusing ya. Kemudian ada yang sendawa ya, gitu ya. Kemudian ada yang nguap, terus-terusan nguap, kemudian ada yang buang angin dan sebagainya. Nah, itu adalah reaksi-reaksi pada saat diterapi dan mendeteksi gangguan pada diri sendiri. Nah, itu yang menyebabkan selama ini ya diri kita terkena penyakit-penyakit tertentu. Nah, penyakit apa saja yang ada pada diri manusia yang sering menempel dan tanpa disadari? Nah, kita akan bahas pada malam hari ini insya Allah ya. Nah, kemudian cara membuka perisai diri ya, dari energi negatif dalam tubuh. Apakah kita sering malas melakukan sesuatu, rezekinya terhambat, ya, ibadahnya menurun, baca Qur'annya menurun, sholat malamnya menurun, ya, tiba-tiba datang penyakit yang tidak diduga, ya, kemudian selalu gagal dalam segala hal, mau usaha, kemudian usahanya tiba-tiba menurun lagi, ya, dikasih modal menurun lagi. Ditambah lagi tidak bisa kontrol emosi, ya. Sudah usahanya bangkrut, menurun, kemudian istri marah-marah, akhirnya emosi, ya. Anak minta jajan, cemas, khawatir, timbul rasa itu semua ya, timbul semua ya. Nah,
Sekarang alhamdulillah insya Allah kita bersama-sama yuk kita cari tahu apa itu penyebabnya dan bagaimana solusinya ya. Nah, sumber-sumber penyakit ya yang menyerang pada tubuh manusia, ada yang pertama namanya penyakit ain. Penyakit ain itu yang bersumber dari mata kita. Ya, mata kita bagaimana, Ustaz? Ain itu ada dua faktor ya. Bisa dari mata sendiri atau mata orang lain. Nah, kalau dari mata sendiri, contohnya ya, kalau ada tetangga yang beli mobil tiba-tiba sakit hati gitu ya. Kalau ada anaknya yang soleh, anak tetangga tiba-tiba sakit hati. Anak tetangga peringkat 1, ya kitanya iri. Anak tetangga ya tiba-tiba naik kelas, ya dapat beasiswa di luar negeri, iri. Nah itu ya terindikasi terkena penyakit ain. Kemudian kalau dari orang lain, bisa jadi orang lain yang melihat kita, ya orang lain yang melihat kita tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari, tiba-tiba kita terkena penyakit ain. Ciri-cirinya apa, Ustadz? Kalau terkena penyakit ain? Nah, ciri-cirinya nanti kita akan jelaskan ya di slide-slide berikutnya. Ciri-ciri terkena penyakit ain itu apa saja. Kemudian sumber penyakit yang kedua yaitu dari makanan. Ya, mungkin ada makanan ya yang kurang baik ya, atau didapatkan dengan cara-cara yang kurang halal. Ya. Kemudian yang ketiga bisa dari gangguan sihir juga. Ya, dari sihir itu dari orang yang membenci kita, ya, atau ada masalah pekerjaan sebagainya, akhirnya dikirim ya sihir atau guna-guna. Dan yang keempat bisa dari gangguan jin. Nah, ciri-ciri penyakit itu sudah ada dalam tubuh kita. Penyakit dari makanan contohnya, makanan yang tidak halalan atau thayyiban, ya, atau makanan yang bersumber dari subhat. Yang dirasa oleh badan kita itu adalah satu, ya, rasa malas mulai bertambah yang pertama. Yang kedua, ibadah mulai menurun. Ya. Setelah ibadah menurun, ya santai, dia leha-leha, banyak ngelamun di rumah, syahwat kemudian mulai memuncak. Ya. Ketika syahwat sudah memuncak, maka tidak dapat membaca situasi atau peluang rezeki. Kelihatannya itu susah mencari jalan keluar atas segala permasalahan yang ada. Kemudian ciri penyakit yang sudah dalam tubuh adalah ya, selalu gagal dalam segala hal. Kalau penyakit ini yang bersumber dari makanan, ya, itu. Nah, kalau penyakit yang dari ain, nah penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan oleh mata jahat tadi. Satu adalah keadaan yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba berubah menjadi buruk. Misalnya yang awalnya sehat-sehat saja, tiba-tiba sakit. Biasanya nih yang banyak terkena penyakit ain adalah kaum ibu-ibu. Ya, kaum ibu-ibu biasanya adanya bagian mana? Penyakit ain itu adanya di bagian belikat, leher, kepala, ya, sama di bagian dada. Ya. Itu orang yang terkena penyakit ain. Kemudian yang kedua, kulit tiba-tiba ada bintik-bintik yang sebentar timbul, ya, tidak lama hilang, kemudian timbul lagi. Kemudian rasa berat di kening, ya, kepalanya berat, pundaknya juga berat, ya, tiba-tiba merasa lemes sekali, dada terasa sesak dan tidak sabaran. Akhirnya muncullah rasa emosi-emosi yang berlebihan. Kurang percaya diri sehingga menjadi pelupa dan selalu mendapatkan kegagalan dalam setiap pelajaran dan usaha, ya, mau apapun selalu mendapatkan kegagalan. Ini orang yang terindikasi terkena penyakit ain. Kalau dari gangguan sihir, misalkan dari orang lain, ya keluarnya bau busuk ya dari perut melalui mulut ketika menekan diterapi dengan Al-Quran, dengan ayat suci Al-Quran, ketika diterapi dia akan muntah, mengeluarkan bau busuk dari perut yang melalui mulutnya. Kemudian keluar bau busuk dari tubuh. Perut terasa sangat sakit, ya, sering muntah,
nafsu makan berkurang, wajah kelihatan menghitam, keluar bintik-bintik biru di badan, tubuh terasa benar-benar berat ya di bagian pundak dan bagian leher. Kemudian penglihatan melemah. Nafas sesak seperti penyakit paru-paru, ya, sesak. Gitu ya, sering sesak dia. Itu indikasi orang yang terkena gangguan sihir. Kemudian sulit dapat jodoh ya, atau tunangan. Mau tunangan tiba-tiba gagal, apalagi yang mau nikah, tiba-tiba pernikahannya gagal lagi karena apa? Disihir, ada gangguan sihir dari mantannya misalkan. Wah, ini yang belum nikah nih, makanya hati-hati ya. Hati-hati, apalagi yang sudah punya pacar, biasanya pacarnya tidak terima, orang tuanya sudah menjodohkan dengan si A, kemudian pacarnya tidak terima, akhirnya disihir, disantet, diguna-guna supaya tidak menikah, supaya gagal. Nah, itu kita sudah sering menangani kasus yang seperti itu. Ketika pas kita terapi dengan ayat suci Al-Quran, kemudian jinnya keluar, ya berkata saya dari kiriman si A, ya, supaya tujuannya gagal menikah, tidak tunangan, supaya nikahnya sama majikan saya aja. Nauzubillah min dzalik. Makanya ini adalah termasuk gangguan sihir ya, yang harus diselesaikan dan harus segera diobati. Kemudian sulit berhubungan intim. Ya. Suami benci istri, istri benci suami. Ya. Sehat tapi tidak bisa hamil. Banyak ya. Ada orang sehat, aktivitas biasa tapi tidak hamil-hamil. Ada faktor gangguan dalam rahimnya. Bisa dari gangguan ya, melalui laki-laki atau perempuannya. Karena waktu itu kita pernah meruqyah ya, mengobati menterapi dengan ayat suci Al-Qur'an ya, yang minta diterapi itu adalah istrinya. Ya, karena sudah lama tidak dikasih keturunan oleh Allah, maka sang istri ya ingin diterapi dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Maka kita coba bantu terapikan dan hasilnya ternyata pada saat kita menterapi istrinya, tiba-tiba yang bergejolak itu adalah suaminya. Ya. Suaminya tiba-tiba bergejolak, kemudian suaminya malah muntah-muntah. Ya. Setelah kita interogasi, tanya-menanya, ditanyakan kepada si A, ternyata baru di situ semuanya terbongkar. Dulunya pernah ngapain, ya. Dulunya pernah berbuat apa, akhirnya terbongkar di situ sehingga kita berikan solusi-solusi bagaimana supaya ya beliau bisa hamil. Kemudian yang ke-15 adalah tidak mau bersosialisasi ya dengan masyarakat, dengan banyak orang. Dia cenderung menyendiri aja ya karena ada gangguan. Kemudian sering keguguran. Ya. Kemudian ciri yang ke-17 adalah perubahan yang tiba-tiba pada perilakunya. Jadi perilakunya itu kadang-kadang suka berubah-ubah. Ya. Nah, kemudian, wah ini ada ya naudzubillah min dzalik dari gangguan jin. Ya. Gangguan jin itu, ya ciri-cirinya tadi ya, bisa ada gerakan yang aneh di bagian anggota tubuh, terutama di otot. Misalkan ototnya gerak-gerak sendiri, otot bagian tangannya suka tek 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 gitu. Ya. Serasa ada sesuatu yang berjalan di tangannya, di ototnya itu. Kemudian susah berkonsentrasi. Kemudian malas sekali beribadah. Kemudian tidak suka membaca Al-Quran, apalagi mendengarkan azan. Ingin selalu berbuat maksiat. Kemudian sesak di bagian dadanya, merasa sedih. Kemudian getar-getar di ujung-ujung tangan dan kaki. Pada saat diterapi itu, dia akan bereaksi seperti ini. Ini reaksi-reaksi pada saat orang yang diterapi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Kemudian rasa sakit yang kadang timbul, ya, kadang hilang, kemudian muncul lagi, ya, terutama di bagian siku dan bagian kaki. Kemudian kadang juga ada di bagian kepala belakang. Ya. Kemudian tidurnya itu kuat dia, ya, paling kuat. Saya pernah punya santri, ya, dia pesantren di tempat kita, tidurnya itu kalau dibangunin susahnya minta ampun. Ya. Sampai-sampai pada saat dibangunkan itu matanya sampai merah. Matanya itu sampai merah. Nah, pada saat kita melaksanakan sholat, kemudian membaca tilawah Al-Quran, dia tiba-tiba kesurupan. Dari situ kita baru tahu ternyata dia selama ini punya ilmu
ya yang bersumber atau dengan bekerja sama dengan sebangsa jin ya, atau kodam. Ya, kemudian selalu merasa diawasi, ya. Kayak ada yang ngawasin aja, ada yang ngawasin. Tengok ke sana, kayak ada yang ngawasin. Tengok kamar mandi, kayak ada yang lewat. Kemudian sering mimpi buruk, khususnya mimpi melihat anjing, ya, binatang-binatang buas. Itu hati-hati, itu termasuk daripada gangguan jin. Ya. Dan akhirnya apa? Kalau sudah gangguan jin masuk, ya, maka merasa putus asa dari rahmat Allah. Ampunan dari Allah, ya, yang begitu dibuka seluas-luasnya, ya, dia tidak menyadari bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi rahmat, Allah Maha Pemberi rezeki. Dia tidak menyadari kenapa? Gangguan-gangguan jin tadi sudah merasuk dalam tubuhnya. Sehingga nikmat semua yang diberikan oleh Allah itu dia tidak banyak bersyukur, tapi malah ya, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Gitu, ya. Kemudian, nah ini kita akan belajar juga pada malam hari ini, ya. Belajar bagaimana mendiagnosa dari penyakit-penyakit tadi. Ya. Mendiagnosa. Nah, ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu bawa pulpen ya di rumahnya, disiapkan alat tulisnya, boleh ditulis silakan. Atau mau di screenshot juga boleh, langsung cekrek gitu ya, langsung enak di screenshot. Biar nanti akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mulailah dengan membaca ayat-ayat berikut ya secara khusyuk dan penuh pemahaman. Ya, ini untuk mendiagnosa penyakit ain, penyakit iri, penyakit dengki. Apakah ada orang iri kepada kita? Apakah ada orang yang benci kepada kita? Ya, tiada salahnya kalau kita mendiagnosa diri kita sendiri ini dengan ya sering-sering membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah ayat 109, baca surat An-Nisa ayat 54, baca surah Al-Qalam ayat 6, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Caranya bagaimana mendiagnosa? Seperti tadi. Tangan kanan taruh di dadanya, tangan kiri taruh di perutnya, diputar-putar. Jangan lupa diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ini ayat-ayat suci Al-Quran ini saya baca untuk menterapi jiwa saya dari segala gangguan kejahatan makhluk. Nah, caranya seperti itu. Kemudian kalau mendiagnosa apakah dalam tubuh kita ada gangguan yang lain selain daripada penyakit ain, gangguan sihir. Tiada salahnya kalau kita mendiagnosa juga, ya, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini jangan sampai tinggal ya. Kemudian ditambah dengan Al-Baqarah ayat 103. Ya. Silakan boleh dicatat ya. Al-Baqarah ayat 103, kemudian Al-A'raf ya, ayat 117 sampai 122. Kemudian baca juga surat Yunus ya, ayat 77 sampai 82. Kemudian baca juga surat Toha ya, ayat 65 sampai 70. Ya, kemudian ya bisa juga baca dengan surat Asy-Syu'ara ya, ayat 43 sampai 44. Nah, jadi itu adalah bagaimana kita mendiagnosa apakah dalam tubuh kita ini ada gangguan sihir. Ya, karena sihir sama ain itu bedanya tipis, Pak. Ya. Kalau sihir itu dia menggunakan media-media atau perantara bantuan jin, tapi kalau penyakit ain itu dia tidak menggunakan media bantuan jin. Ya. Tapi dia dengan pandangan mata yang tajam, dengan rasa benci yang kuat, maka dia terkena penyakit ain. Sasarannya siapa saja? Sasarannya ya bisa teman kita, ya saudara-saudara atau siapa ya. Itu yang tidak bisa ya kita menghindar dari penyakit ain itu susah. Bagaimana untuk menyelesaikan penyakit ain ini? Caranya adalah sering-sering membaca istighfar. Ya, istighfar minimal 1 hari ya 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya saya beristighfar, berampun diri padamu ya Allah
barangkali selama ini saya banyak salah kepada orang tua, kepada tetangga, kepada istri, kepada anak-anak. Saya introspeksi diri saya, ya. Saya bercermin, berkaca ya pada diri sendiri. Ya, mudah-mudahan itu bisa mengurangi daripada penyakit-penyakit ain yang melekat dalam tubuh kita. Kalau mendiagnosa gangguan jin, mendiagnosa gangguan jin itu, ya, bacaan suratnya ini suratnya. Silakan mulai dicatat. Ya. Surah Al-Fatihah, ya, Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 163 sampai 164, kemudian ayat kursi Al-Baqarah 284 sampai 286. Ya. Kemudian ditambah dengan Al-A'raf 54 sampai 56. Ya. Dan Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Kemudian As-Saffat ayat 29 sampai 32. Ya. Bisa juga baca Ar-Rahman ayat 33 sampai 36-nya. Ya. Kemudian bisa juga baca surat Al-Hasyr ya, ayat 21 sampai 24. Atau bisa baca surat jin ditambah dengan 30. Ustaz, bagaimana nih kalau nggak hafal ini? Nah, kalau nggak hafal bisa dengarkan dari murotal, bisa ya. Dari YouTube itu ada ya, kemudian dari murotal Al-Qur'an tentang terapi Al-Qur'an ya, tentang ruqyah, misalkan meruqyah diri. Ya, itu bisa diperdengarkan ya sambil tiduran atau sambil setelah sholat tobat, setelah sholat hajat itu boleh diperdengarkan. Misalkan mau ditemenin orang tua, adik, ya saudara, nggak apa-apa. Khawatirnya takut, ya, takut nanti, wah khawatir nanti bereaksi sayanya ngamuk gimana Ustaz? Wah, ya, kalau ngamuk nanti tinggal minta tolong ke orang tua suruh disiram aja. Baik, kita lanjutkan. Nah, reaksinya, ya, ini reaksi pada saat terapi Quran. Ya, apabila dalam diri kita, ya, dalam tubuh kita ini ada gangguan terkena penyakit ain, pada saat diterapi dengan ayat-ayat Al-Quran tadi, ya, yang sudah saya tampilkan tadi, dibacakan tangannya begini, kemudian banyak menguap, kemudian terasa ngantuk, ya, keluar air mata, nangis. Ya. Pada saat kita melakukan ruqyah masal itu, kata saya, ya, ibu-ibu, tolong jangan sampai ada yang nangis ketika saya bacakan ayat suci Al-Quran. Siap? Siap Ustadz. Ya, ternyata pada saat dibacakan, semuanya rata-rata menangis. Ya, menangis mengeluarkan air mata. Kenapa menangis? Karena itu ya, yang tadi saya sampaikan, karena banyak tekanan batin yang dialami oleh ibu-ibu itu tidak keluar. Ya. Kadang jengkel kepada suaminya, jengkel kepada anaknya, ya, maka itu yang membuat ya bahasa Jermannya unak-unak ya, unak-unaknya nggak keluar. Kemudian berat pada bagian pundaknya ini, pada bagian pundaknya ya otomatis ya, ketika dibacakan ayat-ayat tentang penyakit ain, ya, ayat-ayat terapi Quran, ya, pundaknya berat, keningnya berat, bagian ya kepala di belakang ini terasa berat. Kemudian yang paling dasar adalah berkeringat, walaupun pernah kita meruqyah dalam ruangan AC, ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya berkeringat. Ya, aneh, merasakan hal yang aneh karena itu di dalam ruangan yang dingin. Kemudian kalau terkena reaksi gangguan sihir, ya, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia akan seketika menangis, ya, akan menangis terseduh-seduh. Kemudian kalau sihirnya ini memiliki khodam, khodamnya akan keluar dan akan berbicara. Kadang melihat rambut yang terikat di depan matanya, walau terpejam. Kemudian ketika diterapi itu dia melihat sesuatu. Nah, sehingga pada saat nanti diterapi ya oleh dengan ayat suci Al-Quran itu, ya, nanti akan muncul ya gangguan apa yang ada dalam tubuhnya itu. Kalau dia terkena reaksi gangguan jin, ya, ketika diruqyah bagaimana reaksinya? Jantungnya ini ya berdetak dengan kencang. Rasa sakit yang pindah-pindah
Sakitnya kadang di belikat belakang, lari ke pinggang, kemudian lari ke kepala, lari lagi ke leher, ya. Ujung-ujungnya kesurupan, ujung-ujungnya pingsan, ujung-ujungnya ya, bisa terlelap tidur ya, secara tiba-tiba. Kemudian sakit pada tenggorokan sehingga sulit menelan. Ya, kemudian sesak nafas ketika diruqyah, ketika diterapi dengan Al-Quran itu dia terasa sesak nafas. Ya. Matanya memerah, ya, matanya memerah. Kemudian kadang merasa ada seseorang yang ingin berbicara ketika ayat-ayat ruqyah dibaca. Ayat-ayat terapi Al-Quran dibaca. Nah ini pada saat kita melakukan terapi ruqyah, ya ini banyakkan ibu-ibu semuanya, ya ibu-ibu yang antusias ingin memperbaiki diri, ya ingin tahu dalam jiwanya itu dalam keadaan sehat atau tidak, supaya lebih tenang lagi membaca Qur'annya, ibadahnya lebih nyaman, lebih khusyuk, kepada anak-anak lebih sayang, melayani suami dengan sukarela. Ya. Ini yang banyak ibu-ibu. Nah ini pada saat terapinya, ya pada saat terapi menterapi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita ajarkan, ya, ibu-ibu semua diajarkan. Ya. Kurang lebih ada sekitar 30-40 orang. Ya. Ini di daerah ya, Kota Serang, ya di Masjid Al-Mujadid. Kemudian ini majelis taklim ibu-ibu, ya majelis taklim dengan ibu-ibu. Ini juga banyak yang bereaksi. Ya. Ustaz, banyak yang mau diterapi ruqyah itu, ya terapi dengan Al-Quran, banyak kan ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak kalau sudah terdesak biasanya bapak-bapak itu, baru ikut. Tapi kalau belum terdesak, biasanya bapak-bapak tuh lebih kuat dan lebih acuh. Lah ini penyakit biasa. Ya. Tapi kalau ibu-ibu dirasa suka mengganjal, ya dirasa banyak kendala, biasanya langsung ya semangat dan langsung senang ketika mendengar mau ada terapi Qur'ani. Karena yang dilakukan ketika terapi Qur'ani itu apa? Ya, tidak melakukan apa-apa, hanya sebatas mendengarkan saja. Seperti halnya bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan murotal seperti itu. Tapi bedanya kalau secara langsung berhadapan itu akan bereaksi ya kepada tubuh kita manakala tubuh kita sedang dalam kondisi tidak baik. Nah, ini di majelis taklim ya, beberapa majelis taklim. Nah, kemudian ini di masjid-masjid ya, di masjid di perumahan ya. Kemudian ada lagi yang di Cikande. Nah, di Cikande ini ada kurang lebih sering kita di daerah Cikande ya. Cikandenya daerah Bukit Permai di sana. Di aula Masjid Al-Muhajirin Cikande Permai. Nah, ini banyak sekali yang bereaksi ya. Sayangnya kita tidak bisa menampilkan video. Kalau mau lihat videonya silakan banyak ya di YouTube ada. Ketik aja Ustadz Iko Priyono atau di Facebooknya juga ada Ustadz Iko Priyono. Itu ada terapi sedang menerapi anak kecil yang nggak bisa ngomong, yang diterapi dengan Al-Quran, alhamdulillah. Ya. Kemudian ada yang nggak bisa jalan, ya. Kemudian ada yang terkendala penyakit ya bertahun-tahun, ya, stroke dan lain sebagainya. Bahkan sampai gangguan jiwa, alhamdulillah ya dalam waktu 3 bulan itu kita terapi dan kita ajak ke tempat yang asri, ya, tempat yang nyaman, kondusif, islami. Alhamdulillah yang tadinya stres, ya, depresi itu bisa kembali normal. Nah, ini ibu-ibu ya semuanya banyakkan ibu-ibu. Ini sedang menyimak kajian tentang terapi Qur'ani. Nah, ini ikrar ya, ikrar yang dilaksanakan oleh bapak-bapak di daerah Cikande. Ya, ikrar ingin memperbaiki diri ya, ingin memperbaiki diri supaya lebih baik. Ya. Bersyahadat ulang itu, bersyahadat ulang, kemudian berikrar, bersumpah pada Allah. Ya. Ikrar pemutus jinnasan. Ya. Ikrar berjanji pada Allah, ingin memperbaiki diri, ya, ingin merubah hidupnya, ingin merevolusi dirinya, maka harus berikrar, berjanji kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan diawali dengan sholat taubat, dengan taubatan nasuha. Ya. Kemudian ini dokumentasi di Masjid Al-Muhajirin juga. Ya. Kemudian
konsultasi, ya, konsultasi secara pribadi, ibu-ibu, ya, bapak-bapak setelah acara terapi selesai. Nah, insya Allah tim kita sudah siap semua, ya. Mudah-mudahan ya, nanti ya kalau ada pertanyaan, ini kurang lebih sudah 46 menit ya. Kita waktunya cuma 1 jam ya. Soalnya nanti selain akan dibuka sesi pertanyaan ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti mohon pada bapak-bapak ibu-ibu antusiasnya ya, antusiasnya. Nggak apa-apa speakernya dinyalain aja semua biar rame ya, biar kelihatannya nggak sepi. Ya. Ini mau disapa dulu, ngomong-ngomong masih pada semangat bapak-bapak ibu-ibu untuk menyimak? Alhamdulillah. Masih pada semangat? Semangat, semangat. Masya Allah, itu santri Darun Nafi ya, Al-Hufaz. Semangat ya. Masih ada 15 orang. Ya, itu ya tentang terapi ya Al-Quran atau bisa dibilang dengan terapi ruqyah syariah. Nah, baik. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau mau lanjut dulu menyelesaikan materi. Kita lanjut dulu ya. Ya, baik, kita lanjut dulu ya. Allah melipat gandakan rezeki dengan cepat ya. Siapa yang hari ini rezekinya mau dilipat gandakan? Antum, nanti semuanya. Ya, saya, kita, kami. Mau dilipat rezekinya? Mau tahu, mau dikasih tahu rahasianya dilipat gandakan rezekinya? Alhamdulillah ya. Ya, insyaallah sedikit banyak kita akan berbagi ya dari cerita pengalaman-pengalaman yang sudah sering bahkan hampir tiap hari ya, bahkan hampir tiap hari rezeki itu Allah selalu lipat gandakan ya. Allah selalu datangkan dari arah-arah yang tidak terduga-duga ya. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu. Selalu Allah ya memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ya. Kalau tadi ya, kalau kita sudah terlepas dan terbebas dari berbagai jenis penyakit tadi, ya bisa terlepas dari berbagai macam jenis penyakit ain ya, yang bersumber dari makanan, bersumber dari gangguan sihir, gangguan jin, itu kalau sudah terlepas dari itu, insya Allah ya kita meminta kepada Allah dengan ikhlas, ridho, doanya benar, ya kemudian insya Allah dalam waktu cepat Allah akan mengijabah doa-doa kita. Namun pada saat berdoa itu ada sesuatu yang dibutuhkan, ya. Kalau dilipat gandakan rizkinya, rizkinya itu identik dengan apa? Biasanya orang itu identik dengan ya, kesehatan dan materi. Materinya itu adalah berupa uang, ya. Misalkan contoh dia bersedekah 50.000, ingin balik jadi 500.000, ya. Bisa nggak? Ya, insya Allah, ya, insya Allah bisa. Dengan izin Allah, dengan keyakinan kita kepada Allah, maka Allah akan berikan ya, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana sih rumusnya? Nah, rumusnya sederhana dan ini sering kita praktekkan ya. Kita berdoa, doanya doa minta rezeki ya, doa apa saja yang bagus-bagus doanya minta dilipat gandakan rezekinya, tapi caranya ya, caranya kalau mau dilipat gandakan ya, kadang-kala kita punya uang 50.000 tuh ya bingung, atau punya uang 100.000 bingung, ini mau buat beli apa ya, kalau ini beli itu sebagainya habis ya. Besok nggak ada lagi, harus nyari lagi ya. Maka Allah kasih tahu caranya adalah ini ya. Ini perumpamaan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 261 ya. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan ya hartanya Allah adalah
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, ya, 7 bulir. Pada tiap bulir ada 100 biji. Ya. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, gitu ya. Ini janji Allah yang sudah pasti. Ya. Kalau sudah pasti ya jangan ragu-ragu lagi. Jangan ragu, Bismillah. Ya, saya keluarkan. Ya, ini ada infak kita di situ ya. Nah, infak kita misalkan satu itu berapa? Misalkan 100.000. Nah, itu balas Allah 100.000, ya, maka Allah akan tunjukkan berapa katanya 7 bulir, ya, dan pada tiap-tiap bulirnya itu ada 100 biji, maka 7 kali 100 menjadi 700 kali lipat. Nah, tapi kalau pohon ini, ya, ini saya mengibaratkan ada sebuah pohon. Ya. Apabila kita berinfak itu adalah ibarat sebuah pohon. Pohonnya kita kan mau cepat, ya, mau cepat berbuah pohonnya. Harus diapain kalau pohonnya mau berbuah? Harus dikasih pupuk. Nah, pupuknya itu apa dalam kehidupan? Nah, agar cepat berbuah atau dapat balasan, maka harus dikasih pupuknya yang bagus, ya, pupuknya yang super, pupuknya yang tidak biasa-biasa saja, pupuknya yang luar biasa. Pupuknya itu apa? Ya, pupuknya dengan menambah amal-amal baik kita, menambah sholat sunnah kita, ditambah sholat sunnah kita sudah sedekah nih 100.000, amalnya masih segitu-gitu saja, ya maka ya balasannya juga akan pelan-pelan. Tapi kalau kita dipupuk, ya, diberikan nutrisi, ya, kita ditambah sholatnya, biasanya sholat duhanya 4 rakaat, tapi kalau kita mau balasannya lebih cepat pada Allah, tambah lagi, ya, 2 rakaat, 4 rakaat, jadi 8 rakaat. Biasanya malamnya cuma 4 rakaat, tambah lagi, ya, dikasih lagi, ya. Dengan cara kita sudah mengeluarkan sedekah atau infak. Kemudian sholat sunnahnya ditambah lagi, ya, zikirnya ditambah, ya, zikirnya istighfar 100 ditambah, sholat ditambah lagi, biasanya tambah 1.000, masya Allah. Kemudian tilawahnya, baca Qur'annya, biasanya 1 hari cuma 1 cermin, 1 hari cuma 1 halaman, ditambah menjadi 3 halaman. Itu ada nutrisi ya, pupuk yang kita berikan untuk apa? Untuk menjaga amal soleh kita. Nah, kemudian di samping kanannya itu ada hama, ya. Ingat, awas, hama itu selalu ada, godaan itu selalu ada. Pada saat kita sudah mengeluarkan infak, ya, kita mengeluarkan infak dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau balas jadi 700.000. Ya. Tiba-tiba di jalan, ya, melihat wanita pahanya kelihatan, ya. Astagfirullahaladzim misalnya. Maka itu mengurangi pahala. Atau ada menyakiti orang lain, ya. Ketika kita sudah bersedekah, kemudian ada tetangga yang disakiti, ya. Gara-gara tanah, gara-gara anaknya dinakalin, kemudian disakiti tetangga itu, sehingga mengurangi nilai-nilai sedekah kita tadi. Kemudian berdoa besar kepada orang lain, ya, atau suka marah-marah ketika sudah mengeluarkan infaknya dikeluarkan, tapi dia malah merusak amalnya itu. Nah, kemudian meninggalkan sholat, apalagi, ya, dia sudah berbuat baik, meninggalkan sholat, ya, akhirnya dia tidak mendapatkan balasan apa-apa. Akhirnya sudah berinfak 100.000, sudah melaksanakan sholat, sudah dikasih pupuk, ternyata hamanya banyak nih, ya, hamanya banyak, ternyata tidak berbuah juga. Akhirnya tidak berbuah akhirnya. Maka berbuah bagaimana? Kita berinfak dengan ganjaran dan janji Allah pasti akan dibalas sampai 700 kali lipat, ya. Ditambah lagi kalau cepat berbuah, hasilnya bagus, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah tambahan, amal soleh yang terbaik buat kita. Ya. Nah, waktu yang tepat, ya, pada saat melaksanakan infak itu kapan saja, ya, waktu yang tepat itu semuanya bagus. Tapi ada 2 malaikat, ya, setiap subuh turun dari langit ke bumi, ya. Pertama turun 2 malaikat itu, ya, di waktu subuh, ya, kurang lebih jam 5, ya, kurang lebih jam 5 sampai
menjelang sholat itu ya, jam 6.70 itu malaikat yang pertama berdoa dia. Doanya Allahumma atimun fiqan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak di pagi hari ini. Doanya langsung dari malaikat. Kemudian yang satu, Allahumma atimun fiqan talafa. Ya Allah, hancurkanlah orang yang menahan rizkinya di pagi hari ini. Maka tanpa dari bapak-bapak, ibu-ibu ya yang mendengarkan kajian pada malam hari ini, setiap pagi bapak memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian istri memberikan uang jajan kepada anaknya. Ada yang 7 pagi, ada yang jam 8, bahkan ada yang jam 9, jam 10, jam 12. Alhamdulillah diberikanlah sejak awal masuk pagi. Misalkan setelah pada sholat, ya. Nah, istriku, ini saya berinfak, ya. Menunaikan infak kewajiban saya hari ini. Alhamdulillah hari ini ada rezeki 100.000 ya untuk makan, mudah-mudahan berkah. Nah itu didoakan malaikat Pak langsung ya. Didoakan malaikat secara langsung. Malaikat yang ada pada waktu hari subuh itu. Ya, mungkin kalau dari subuh malaikatnya sudah kembali ke langit ya. Nah, malaikat turunnya itu pada waktu subuh itu ya. Makanya pada waktu mengeluarkan infak di waktu subuh itu ya kita berdoa ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah menunaikan kewajiban saya memberikan nafkah kepada anak istri ya, kepada orang lain misalkan infak ya, maka saya memohon berdoa pada Allah gitu ya. Kalau ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, itu bagaimana cara Allah ya melipat gandakan rezeki kita ya, dengan melalui berinfak. Ustaz, ada ya, jalur untuk melipat gandakan rezeki. Ada yang haram, apa judi. Ya. Tapi jangan itu ya. Ibaratnya kalau orang judi itu kan banyak ya, dikumpulin uangnya, kemudian main judi semuanya. Ada misalkan orang tiba-tiba dia dapat uang pasang 100.000 jadi 700.000. Kenapa? Uang dari orang banyak itu. Nah, kita ini sekarang minta pada Allah yang Maha Kaya. Ya. Minta kepada Allah yang Maha Kaya, infak, niatkan karena Allah. Ya. Karena perintahnya adalah barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, di jalan Allah, maka Allah akan memberikan ganti sampai dengan 700 kali lipat. Maka mengeluarkan sedekah, ya, sudah mengeluarkan infak kepada siapapun, maka ya harus diiringi dengan amal soleh. Ya, jangan diiringi dengan ya hal-hal yang kurang bermanfaat atau hal-hal yang negatif yang banyak merugikan orang lain, seperti hama-hama tadi. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini. Nah, itu dalam rangka untuk mendongkrak bagaimana ekonomi kita berputar. Nah, terus Ustaz, tadi ada kajian katanya bagaimana cara mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, ini ayatnya ada ya. Di Al-Qur'an ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Syaratnya sama ya. Ketika kita sudah bertakwa, ketika kita melaksanakan sholat, sudah baca Quran, ya, sudah zikir, maka harus dirawat. Ya. Harus dirawat. Sudah dirawat, sudah Allah, ya. Dalam waktu cepat, Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang disangka-sangka. Ya, itu ruh. Nah, Bapak-bapak yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita alhamdulillah pada saat ini ya sedang melaksanakan pembangunan. Nah, pembangunan pondok pesantren Darun Nafi Al-Hufaz ya. Di Kota Serang. Ini semuanya dari Allah ya, semuanya dari Allah. Itu lihat, perhatikan bataknya. Bataknya itu kemarin kita butuh kurang lebih 20.000 batak. Tiba-tiba Allah datangkan 20.000 batak ya. Ada yang nyumbang 10.000, ada lagi yang nyumbang 5.000, ada lagi yang nyumbang 5.000. Dan itu ya
tanpa menggunakan permohonan proposal. Dengan jalur apa? Dengan jalur ya silaturahmi, tapi tidak meminta sumbangan. Hanya menceritakan kita sedang dalam proses pembangunan berdasarkan alhamdulillah ya dengan izin Allah ya semua proses itu ya sampai saat ini masih dalam tahap pemasangan bata ya sebelahnya sudah tahap pemlesteran dan pemasangan atap. Nah ini adalah bukti janji Allah ya karena kerjaan kita itu ya anak-anak santri hanya berdoa ya anak santri berdoa, anak-anak santri di Darun Nafi berdoa, kerjaannya berdoa, ngapal Quran, udah nggak ada aktivitas lain, nggak ada yang nyari uang Pak, nggak ada. Bapak Ibu nggak ada yang nyari uang, nggak ada yang berdoa, semuanya dikatakan oleh Allah dengan janji Allah tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ya jalan keluar ya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitupun dengan jodoh, ya begitupun dengan jodoh, ya dengan yang lain-lain juga sama polanya. Nah, ini program-program yayasan yang belum kita semua tampilkan, mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi ya dengan Bapak Ibu-ibu ya dari Pondok Pesantren Darun Nafi Al-Hufaz Banten. Nah, jadi ya pemaparan materi alhamdulillah sudah 1 jam pas ya. Semoga bermanfaat nih materinya dan kemudian bisa dipraktekkan ya dan menjadi amal jariah untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk sesi selanjutnya ya kurang lebih kita buka 3 pertanyaan ya boleh ya silakan untuk silakan kita kesempatan untuk bertanya silakan. Nah, kayak gitu. Ya, dipersilakan bapak-bapak dan ibu yang mau bertanya. Pada nanti bapak ibu-ibu ya yang ingin melakukan donasi infak ya untuk pembangunan pondok pesantren ya kita itu saat ini sedang dalam proses tahap pemasangan atap ya pemasangan atap dengan baja ringan ya mudah-mudahan ini informasi ini menjadi peluang ya peluang buat bapak-bapak ibu-ibu amal jariah untuk menyelesaikan pembangunan musola gitu ya pembangunan musola serta asrama santri penghafal Quran. Mas, yang semuanya tidak dipungut biaya, ya semuanya gratis ya kita biayain dan semuanya alhamdulillah ya dengan atas Allah semuanya biayain. Nah, itu silakan boleh difoto tuh nomor rekeningnya suatu saat nanti dari sini ya boleh ya berbagi rezekinya kepada anak-anak santri ya untuk pembangunan musola dan sebagainya. Bisa nanti transfer nomor rekening 7700770278 Bank Mandiri Syariah atas nama Yayasan Darun Nafi Al-Hufaz Banten. Baik, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu-ibu yang Insya Allah kalau masih ya dengan izin Allah bisa dijawab, Insya Allah kita jawab. Silakan barangkali ada. Kita tunggu 3 menit. Ya, kita minum dulu mungkin ya, Ustaz. Ya, dipersilakan. Silakan barangkali Bapak Bahrudin, Bapak-bapak dan Pak Andi ingin bertanya. Tadi luar biasa sekali yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Iko.
Dari Bapak Bahludin, ada yang ditanyakan Pak? Dari Ukti Fitriana, Kakak Kamila, waktu Nanti kesempatan untuk bertanya, kita sharing bersama. Silakan ditunggu 2 menit ya Bi ya. Insyaallah. Bapak Andi dari Bekasi masih menyimak? Ya, nanti kalau nggak ada, ya mungkin nanti kita langsung tutup dengan doa ya. Langsung dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan materi pada malam hari ini ya bisa bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dan bisa menjadi amal jariah ya buat kita semua. Baik, karena tidak ada pertanyaan yang dikira cukup dan jelas, ya, kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala kulli sabatin ala sayyidina rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afika majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Razaq, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari'u, ya Musawwir, ya Ghawir, ya Hamid, ya Hafid, ya Hafid, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa saudara kami ya Allah, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, barangkali dari kami bapak-bapak, ibu-ibu ada yang saat ini sedang susah ya Allah, maka angkatlah kesusahannya ya Allah, mudahkanlah segala urusannya, lancarkanlah rezekinya, mudahkanlah jodohnya ya Allah. Barangkali yang saat ini mendengarkan doa ini, ikut Zoominar dan webinar ini ya Allah, berharap akan ridho-Mu ya Allah, maka mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Mudahkanlah jodohnya, mudahkanlah rezekinya, mudahkanlah segala urusan dalam kehidupannya ya Allah. Pada saat ini ya Allah, barangkali di antara kami ada yang punya hutang ya Allah, lunasilah ya Allah hutang-hutangnya ya Allah. Bantu kami ya Allah, membukakan jalan taubat yang menuju jalan-Mu ya Allah. Jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah, hutang-hutang kepada orang lain yang membuat hati kami ini berkecil hati ya Allah, yang membuat hati ini menjadi pengecut ya Allah, yang membuat hati ini menjadi takut ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah, hanya kepadamu kami mohon ya Allah. Maka tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Hanya kepadamu kami minta, hanya kepadamu kami mohon ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Fattahu ya Razaq, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal, cukupkanlah kami dengan yang baik ya Allah, dan kayakanlah kami dengan karunia-Mu ya Allah. Sungguhnya harta yang Kau titipkan ya Allah untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma fi qalbi rajak waqtu raja'a man siwaka hatta la rajua ahadan ba'daka.
Allahumma madhafan anhu quwwati wa qusura anhu amali wa lam tantahi ilaihi rabbati wa lam taghlubu masalati wa lam yajri ala lisani mimma adaitahu ala walina wal akhirina min yakini fakhsusani bihi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya dari saya selaku pemateri pada malam ini. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ya bisa menampilkan gambarnya atau mau konsultasi secara pribadi bisa hubungin nomor saya secara langsung, boleh dicatat nomornya 087 888 095 485. Saya ulangi 087 888 095 485. Nah, itu nomor kami. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya ya, untuk sanak saudara atau famili kerabat terdekat yang membutuhkan ya, bantuan, kemudian nasihat dan sebagainya. Insya Allah ya, atas izin Allah kita bantu. Ya, barangkali itu ya, saya selaku pemateri mohon maaf apabila ada salah kata, ya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, ya, datangnya dari saya pribadi, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan Allah membukakan maaf, serta ibu-ibu semuanya, bapak senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, yang barokah, sehat badannya, yang sehat walafiat, kemudian dimudahkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Ya, barangkali saya atas nama pribadi mohon maaf yang dalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, itu tadi yang sudah disampaikan langsung oleh sumber kita, Ustaz Iko Priyono. Mudah-mudahan jadi suatu yang bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada Zoom revolusi diri dengan terapi Quran ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi bisa dipraktekkan buat Bapak Ibu semuanya agar menjadi bermanfaat khususnya untuk diri sendiri ataupun nanti untuk orang lain. Dan mungkin ini acara Zoom yang pertama dan insya Allah mungkin waktu bulan ke depan atau mungkin beberapa pekan ke depan ini jika nanti ada kegiatan Zoom lagi akan disampaikan langsung nanti mungkin di grup yang tadi sudah dibuat atau mungkin Bapak Ibu yang ingin konsultasi dengan Ustadz Iko Priyono dapat menghubungi nomor handphone yang tadi disebutkan. Ada tambahan lagi kira-kira? Sudah. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, mudah-mudahan acara pada malam hari ini menjadi acara yang bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Ingin memohon maaf apabila dalam memimpin kegiatan webinar pada malam hari ini tidak berkenan atau ada ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udahan ini.
Udah, terima kasih ilmunya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Sudah. Mungkin jika ingin ditanyakan boleh langsung via chat di grup ataupun langsung japrik langsung pribadi ke Ustadz Iko Priyono. berarti nggak boleh sekarang. Sekarang bertanya nggak gitu? Ayo, apa Ustaz? Nggak mau nanya apa lagi? Gimana? Harus Masih ada di sini Ustadz Iko? ini ngomong ini, maksudnya apa boleh mencuri? Dari mana?